budrek dan sakit kepala tung budrek tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Berkanda guys. Oak kita lanjut. Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi ke kita podcast kelas 8A kelompok 1. Nah, di sini kita sudah bersama Bu Siti Zulaika dan aku saya ditemani Nafisa dan Lutfi dan Bima. Oke nih Bu, ya guru kan pernah masa remaja. Nah, menurut Bu Guru tuh pergaulan bebas itu apa sih? Oke, pergaulan bebas menurut guru adalah pergaulan yang dilakukan oleh golongan tertentu, bisa remaja, mungkin bisa anak-anak, atau mungkin orang dewasa yang melanggar dari norma-norma yang ada. Oke, kalau menurut Bima pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas itu tidak semestinya dilakukan oleh kalangan remaja, pria ataupun wanita. Oke, ini kembali ke topik utama ya. Pergaulan bebas masuk ke pornografi. Bu, apa sih pornografi menurut Bu Guru? Oke, pornografi itu hal-hal atau tindakan-tindakan yang melanggar dari norma agama dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya pergaulan yang dilakukan oleh remaja-remaja di luar pranikah. Jadi anak-anak itu sudah melakukan pergaulan bebas, yaitu tentang seks di luar pernikahan itu. Kemudian juga melakukan hal-hal yang bersifat tabu, misalkan melihat video-video pornografi, kemudian menampilkan bagian-bagian atau organ-organ tubuh yang mestinya tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian juga bisa membuat gambar-gambar atau animasi-animasi atau poster-poster yang bersifat tabu dan menjurus ke organ vital dari manusia, baik organ laki-laki maupun organ wanita. Caranya mengatasi itu gimana, Bu? Oke, cara mengatasinya banyak hal. Yang pertama, mestinya sebagai remaja kita harus membentengi diri, yaitu yang pertama dukungan dari keluarga. Keluarga itu merupakan narasumber yang paling penting untuk remaja, karena remaja itu pertama kali dia berada di lingkungan keluarga apabila keluarga itu sudah membelajarkan mereka dengan hal-hal yang baik, kemudian menanamkan rasa kedisiplinan, membatasi waktu untuk bermain, penggunaan HP dan sebagainya. Insya Allah remaja itu akan mulai terbentuk bagaimana dia bisa membentengi tentang hal pornografi. Selain itu juga dari lingkungan. Jadi apabila remaja itu bisa memilih lingkungan yang baik dan yang tidak baik, saya yakin juga akan terhindar dari pornografi. Selain itu juga dibiasakan diri dengan melakukan ibadah yang baik. Apabila kita itu melaksanakan ibadah dengan baik, menurut kalian agama yang Semuanya sih, ya, di Indonesia itu. Oke, saya perjelas ya. Jadi di agama, semua agama yang di Indonesia itu semuanya sama, tidak ada yang mungkin lebih baik atau yang kurang baik, enggak. Semuanya pasti tentang pornografi akan setuju bahwa semua agama itu juga akan menolak adanya kegiatan pornografi. Ya. Nah, Bu, apa sih dampak pornografi bagi siswa yang berprestasi?
Oke, dampaknya sangat luar biasa. Ini berdampak bagi anak yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi. Apabila anak itu sudah pikirannya berfokus pada pornografi, maka konsen dia itu juga akan konsen ke hal-hal yang bersifat pornografi. Pada saat dia belajar, dia pikirannya sudah kemana-mana, membayangkan hal-hal yang mungkin pernah dilihat, pernah ditonton, pernah dilihat tentang aksi-aksi pornografi, sehingga pastinya akan mengganggu belajar mereka, sehingga prestasi kemudian cita-cita mereka mungkin tidak akan tercapai, sehingga para remaja itu harapannya nanti bisa membentengi diri dari hal-hal pornografi dengan melakukan hal-hal yang bersifat positif, misalkan berolahraga, mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik, dan yang tidak mungkin tadi melakukan ibadah dengan baik. Insya Allah jika kalian sudah melakukan hal seperti itu, ya artinya itu maka bisa terhindar dari hal-hal pornografi. Oke. Apakah pornografi bisa mengakibatkan kecanduan? Oke, menurut kalian gimana? Gimana? Bisa. Oh bisa, iya. Pornografi itu menurut saya juga bisa menimbulkan efek kecanduan, ya. Karena sudah terbiasa menonton ya film-film yang bersifat pornografis, apalagi kalian kan tiap hari pegangnya kan smartphone, HP, maka kalian bebas sekali mengakses pornografi. Jadi nanti kalau sudah sekali dua kali kalian melihat, pasti akan merasa tertarik atau penasaran. Kalau awalnya diawali dari melihat gambar-gambar sederhana, misalkan organ-organ tubuh yang tidak boleh kita lihat, diawali dari situ, kemudian pasti imajinasi kalian akan meningkat, akan penasaran lagi, bagaimana ya kalau organ wanita dengan organ pria bertemu, maka kalian akan mencari dan mencari lagi, sehingga akan nuruti penasaran kalian. Nah itu dampak dari melihat pornografi, kalian akan semakin kecanduan. Kalau pernah melihat satu film pornografi, ya misalkan dari yang melakukan adalah orang Asia, pasti kalian penasaran orang Indonesia bagaimana ya, orang Amerika bagaimana ya. Itu contoh-contoh dari kecanduan. Saya kira juga sangat apa ya, sangat berhubungan erat. Jika sering melihat pornografi, pasti kalian akan merasa kecanduan. Wah, dampaknya besar banget ya, Iya. Bu. Bagaimana bercara mengatasi dari kecanduan pornografi tersebut? Oke, tentunya bagi remaja-remaja yang mungkin pernah kalian lakukan atau pernah dialami melakukan hal-hal kegiatan yang bersifat pornografi, yang terpenting adalah kemauan dari diri sendiri. Itu harus tumbuh dari diri kalian. Yang penting menyadari dulu, yang kamu lakukan atau yang kalian lakukan tuh salah. Itu ada niat dari diri kalian sendiri. Oke. Kalau Lutfi, menurut Lutfi, gimana cara mencegah kecanduan pornografi? Ya, bisa dengan menghindari menonton. Ya. Perbanyak interaksi dengan keluarga dan teman. Oke. Kayaknya cukup pembahasan kami tentang pergaulan bebas, lebih maksudnya dari pornografi. Jauhi pergaulan bebas, hindari pornografi, pasti bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!